Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Zulfa Nabila dari Prodi PAIA dengan nomor NIM 0010. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika pendidikan Islam di Indonesia. Problematika ontologi pendidikan Islam secara mikro yaitu ilmu pendidikan Islam yang menyangkut seluruh komponen yang termasuk dalam pendidikan Islam. Sedangkan secara makro adalah objek formal atau ilmu pendidikan Islam yang memiliki upaya normatif yang sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam tersendiri, yaitu seperti fenomena kauliyah dan kauniyah. Hal tersebut terdapat keterkaitan dalam pendidikan Islam, yaitu dalam sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, baik dalam skala kedaerahan, nasional maupun internasional. Lalu objek kajian pendidikan Islam senantiasa bersumber dari landasan normatif, yaitu Al-Quran atau kauliyah yang melalui pengalaman batin Nabi Muhammad SAW yang kemudian kita kenal dengan wahyu Nabi. Lalu kemudian disampaikan kepada seluruh umat dan alam semesta, yaitu kauniyah. Dari kedua landasan inilah kemudian digali dan dikaji sehingga melahirkan konsep dan teori pendidikan yang bersifat universal. Kemudian teori dan konsep yang bersifat universal ini dikaji melalui kegiatan eksperimen dan penelitian ilmiah yang pada gilirannya akan melahirkan teori-teori atau ilmu pendidikan Islam dan diuraikan secara operasional, lalu kemudian dikembangkan menjadi metode atau kurikulum dalam teknik pendidikan Islam. Lalu kajian pendidikan Islam tersendiri senantiasa bertolak pada problem yang ada di dalamnya, kesenjangan antara fakta dan realita, kontroversi, dan teori yang empiris. Maka dari itulah wilayah kajian pendidikan Islam bermuara kepada 3 problem pokok, yaitu antara lain yang pertama, masalah dasar fondasi agama dan masalah landasan filosofis empiris yang di dalamnya menyangkut dimensi-dimensi dan kajian tentang konsep pendidikan yang bersifat universal, seperti hakikat manusia, masyarakat, akhlak, hidup, ilmu pengetahuan, iman, ulul albab, dan lain sebagainya, yang semuanya yaitu bersumber dari kajian fenomena kauliyah dan fenomena kauniyah yang membutuhkan pendekatan filosofis. Yang kedua, masalah struktural ditinjau dari struktur demografis dan geografis, bisa dikategorikan ke dalam kota, pinggiran kota, desa, dan desa terpencil dari struktur perkembangan jiwa manusia, yang juga bisa dikategorikan ke dalam masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan manula. Dan dari struktur ekonomi ini juga dikategorikan ke dalam masyarakat kaya, menengah, dan miskin. Dari struktur rumah tangga juga terdapat rumah tangga karir dan rumah tangga non-karir. Dan dari struktur pendidikan juga bisa dikategorikan ke dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan perguruan tinggi. Lalu yang ketiga, operasional problem atau masalah operasional secara mikro, yaitu berhubungan dengan berbagai komponen pendidikan Islam. Contohnya seperti hubungan interaktif 5 faktor pendidikan yang bertujuan, yaitu tujuan pendidikan dan tenaga kependidikan, peserta didik,
dan alat-alat pendidikan Islam seperti kurikulum, metodologi, manajemen, administrasi, sarana, prasarana, media, sumber, dan evaluasi. Dan lingkungan atau konteks pendidikan juga bisa bertolak dari hubungan input, proses, dan output. Sedangkan secara makro yaitu menyangkut keterkaitan pendidikan Islam dengan sistem sosial, politik, ekonomi, budaya, agama, baik yang bersifat nasional maupun bersifat internasional. Lalu selanjutnya yaitu problematika epistemologi pendidikan Islam. Dari beberapa literatur dapat disebutkan bahwasannya epistemologi ini adalah teori atau pengetahuan yang mana membahas tentang bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan oleh D.W. Hamlin, yaitu yang mendefinisikan epistemologi ini sebagai cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat atau lingkup pengetahuan dan penggadaiannya, serta cara umum hal itu terdapat diandalkan sebagai penegasan bahwa orang tersebut memiliki pengetahuan. Lalu landasan epistemologi ini juga memiliki arti yang sangat penting bagi bangunan pengetahuan, sebab ia merupakan tempat kita berpijak. Bangunan pengetahuan menjadi mapan jika ia memiliki landasan yang kokoh. Landasan epistemologi ini adalah ilmu atau metode ilmiah, yang mana caranya adalah harus melakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang diperoleh lewat metode ilmiah. Dengan demikian, metode ilmiah ini merupakan penentu layak tidaknya pengetahuan menjadi ilmu, sehingga memiliki fungsi yang sangat penting dalam bangunan ilmu. Lalu dari pengetahuan, pengertiannya yaitu ruang lingkup objek dan landasan epistemologi ini dapat kita simpulkan bahwasannya epistemologi merupakan salah satu komponen filsafat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuannya, khususnya berkenan dengan cara proses atau prosedur yang bagaimana ilmu itu diperoleh dalam pembahasan ini. Dalam pembahasan epistemologi pendidikan Islam yang lebih diarahkan pada metode atau pendekatan yang dapat dipakai untuk membangun ilmu pengetahuan Islam daripada komponen-komponen lainnya, sebab metode atau pendekatan tersebut paling dekat dengan upaya mengembangkan pendidikan. Lalu Islam baik secara konseptual maupun secara aplikatif, epistemologi ini yaitu pendidikan Islam yang juga mempunyai fungsi sebagai pengkritik, pemberi solusi, penemu, dan pengembang. Pendekatan epistemologi ini juga memerlukan cara atau metode tertentu, sebab ia menyajikan sebuah proses pengetahuan di hadapan siswa yang dibandingkan hasilnya. Pendekatan epistemologi ini juga memberikan pemahaman dan keterampilan yang utuh dan tuntas. Seseorang yang mengetahui proses sesuatu kegiatan pasti juga harus mengetahui hasilnya. Sebaliknya, banyak yang mengetahui hasilnya tetapi tidak mengetahui prosesnya. Bila dipastikan bahwa jika pendekatan epistemologi ini harus benar-benar dengan implementasi dalam proses belajar mengajar di lembaga pendidikan Islam, yang mana
Siswa tersebut itu juga memiliki kemampuan memproses pengetahuan dari awal hingga wujud hasilnya. Jika pendidikan Islam ini mengedepankan pendekatan epistemologi dalam proses belajar mengajarnya, maka pendidikan Islam akan banyak menghasilkan lulusan-lulusan yang berjiwa produsen, peneliti, penemu, penggali, dan pengembang ilmu pengetahuan. Karena epistemologi merupakan pendekatan yang berbasis proses, maka epistemologi ini harus melahirkan konsekuensi-konsekuensi logis dan problematika yang sangat kompleks, yaitu yang pertama, pendidikan Islam seringkali dikesankan sebagai pendidikan yang tradisional dan konservatif. Hal ini wajar karena orang-orang memandang kegiatan pendidikan Islam ini memandang sebagai sesuatu yang lemah penggunaan metodologinya, yang pembelajarannya juga cenderung tidak menarik perhatian dan memberdayakan. Yang kedua, pendidikan Islam terasa kurang konkret terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang bersifat kognitif menjadi suatu makna dan nilai yang perlu diinternalisasikan dalam diri seorang melewati berbagai cara, seperti media dan forum. Yang ketiga, metodologi pembelajaran agama yang berjalan secara konvensional tradisional, yakni menitik beratkan pada aspek korespondensi tekstual yang lebih menekankan yang sudah ada pada kemampuan anak didik untuk menghafalkan teks-teks keagamaan daripada isu-isu sosial yang akan dihadapi pada masa era modern, seperti kriminalisasi, kesenjangan sosial, dan lain-lain. Lalu yang keempat, pengajaran agama yang berdasarkan pada bentuk metodologi yang bersifat statis. Hal ini yaitu disebabkan karena indoktrinatif dan doktriner. Lalu yaitu selanjutnya solusi problematika aksiologi pendidikan Islam. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang pada umumnya ditinjau dari sudut pandangan kefilsafatan. Di dunia ini juga terdapat banyak cabang pengetahuan yang bersangkutan dengan masalah-masalah nilai yang khusus seperti epistemologis, etika, dan statistika, dan estetika. Epistemologi ini juga bersangkutan dengan masalah kebenaran, etika bersangkutan dengan masalah kebaikan, dan estetika bersangkutan dengan masalah keindahan. Secara historis, istilah yang lebih umum dipakai adalah etika atau moral, tetapi dewasa ini istilah nilai dan teori lebih akrab dipakai dalam dialog filosofis. Jadi, aksiologi ini bisa disebut sebagai teori nilai yang termasuk bagian dari filsafat yang menaruh perhatian tentang baik dan buruk, benar dan salah, serta tentang cara dan tujuan. Secara etimologis ini, istilah aksiologi juga berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari kata aksios yang berarti nilai dan kata logos yang berarti teori. Jadi, aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Kaum idealis berpandangan secara pasti terhadap tingkatan nilai, di mana nilai spiritual lebih tinggi daripada nilai non-spiritual atau nilai material. Demikian juga dengan kaum realistis
Mereka menempatkan nilai rasional dan nilai empiris pada tingkatan atas, sebab membantu manusia menemukan realitas objektif dan berpikir logis. Kaum pragmatis juga berbeda. Menurut mereka, suatu aktivitas dikatakan baik apabila memuaskan kebutuhan yang penting dan memiliki nilai instrumental dan sangat sensitif terhadap nilai-nilai yang menghargai. Terhadap nilai-nilai yang menghargai masyarakat. Dari 5 komponen dalam pendidikan Islam, tujuan pendidikan di atas adalah tenaga pendidikan, peserta didik, dan alat-alat pendidikan Islam dan lingkungan atau konteks pendidikan. Ketika dikaitkan dengan dimensi aksiologis, maka terdapat problematika yang antara lain. Yang pertama, tujuan pendidikan Islam kurang berorientasi terhadap nilai-nilai kehidupan masa yang akan datang dan belum mampu untuk menyiapkan generasi yang sesuai dengan kemajuan zaman. Yang kedua, pendidik dan tenaga pendidikannya mulai memudar dengan doktrin awal pendidikan Islam tentang konsep nilai ibadah dan dakwah syiar Islam. Pendidik juga disibukkan dengan hal-hal teknis seperti tunjangan honor, tunjangan fungsional, dan tunjangan sertifikasi. Yang ketiga, di kalangan peserta didik pun juga harus dalam menuntut ilmu cenderung mengesampingkan nilai-nilai ihsan, kerahmatan, dan amanah dalam mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya yaitu solusi alternatif. Solusi alternatif dari problematika ontologi pendidikan Islam. Ontologi yaitu cabang ilmu yang bersifat berhubungan dengan hakikat hidup. Ontologi juga dapat diartikan dengan hakikat yang terjadi. Masalah-masalah pendidikan Islam yang menjadi perhatian ontologi menurut Muhaimin adalah dalam penyelenggaraan pendidikan Islam diperlukan pendirian mengenai pandangan manusia, masyarakat, dan dunia. Lalu, pendirian mengenai pandangan manusia, masyarakat, dan dunia yaitu seperti apa yang kita tahu atau bagaimana yang dikehendaki yang sesuai dengan pendidikan nasional. Menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk yang diberi tugas oleh Allah sebagai khalifah. Manusia yang mendapatkan wewenang untuk melakukan kuasa dalam melaksanakan pendidikan terhadap dirinya sendiri. Dan manusia itu pun juga mempunyai potensi untuk melaksanakannya. Dengan demikian, pendidikan merupakan tanggung jawab manusia sendiri untuk dapat mendidik dirinya sendiri, serta manusia juga harus memahami dirinya sendiri. Lalu, apa hakikat manusia? Bagaimana hakikat hidup dan kehidupannya? Lalu, apa tujuan hidup dan apa pula juga tugas hidupnya? Di sini akan dijawab yaitu dimensi ontologis yang mengarahkan kurikulum agar lebih banyak memberikan peserta didik untuk berhubungan langsung dengan fisik, objek-objek, serta berkaitan dengan pelajaran yang memanipulasi benda-benda dan materi-materi kerja. Dimensi ini juga menghasilkan verbal learning atau belajar verbal, yaitu berupa kemampuan memperoleh data dan informasi yang harus dipelajari dan dihafalkan lalu diimplikasikan di dimensi ontologi dalam kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan adalah pengalaman yang ditanamkan kepada peserta didik dan tidak hanya sebatas pada alam fisik, akan tetapi juga dalam alam tak terbatas.
Maksud alam tak terbatas adalah alam yang ruhaniyahnya atau spiritualnya itu mengantarkan manusia pada keabadian. Yang di samping itu juga perlu ditanamkan pengetahuan tentang hukum dan sistem kesemestaan yang melahirkan perwujudan harmoni dalam alam semesta yang menentukan kehidupan manusia di masa depan. Lalu selanjutnya yaitu solusi alternatif dari problematika epistemologi pendidikan Islam. Problematika epistemologi pendidikan Islam juga dapat diatasi dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut. A. Yang pertama, menghilangkan paradigma dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Apa itu ilmu agama dan ilmu umum? Yaitu ilmu yang tidak bebas nilai, tetapi bebas untuk dinilai. Hal itulah yang menjadi penyebab untuk diperlukannya adanya pencerahan dalam mengupayakan integralisasi keilmuan. Lalu, yang kedua, merubah pola pendidikan Islam indoktrinasi menjadi pola partisipatif antara guru dan murid. Pola ini memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir kritis, optimis, dinamis, inovatif, dan memberikan alasan-alasan yang logis. Bahkan, siswa juga dapat pula mengkritisi pendapat guru jika terdapat kesalahan. Yang pada intinya, pendekatan tersebut atau pendekatan epistemologi ini juga menuntut pada guru atau pengajar dan siswa untuk sama-sama aktif dalam proses belajar mengajar. Lalu, yang ketiga, C. Merubah paradigma ideologis atau pemikiran ideologis menjadi paradigma ilmiah yang berpijak pada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebab wahyu Allah Subhanahu wa taala ini paradigma ideologisnya atau pemikiran ideologisnya ini karena otoritasnya dapat mengikat kebebasan yang menjadi tradisi ilmiah, kreatif, terbuka, dan dinamis. Praktis paradigma ideologis juga tidak memberikan ruang gerak pada penalaran atau pemikiran bebas yang bertanggung jawab secara argumentatif. Padahal, wahyu Allah sangat memberikan keleluasaan bagi akal manusia untuk mengkaji, meneliti, melakukan observasi atau penelitian, dan menemukan ilmu pengetahuan dengan petunjuk wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk paradigma ilmiah juga tidak hanya berpijak pada wahyu, tetapi tetap akan menjadi sekuler. Karena itu, agar epistemologi pendidikan Islam ini terwujud, maka konsekuensinya yaitu harus berpijak pada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk yang keempat, guna menopang dan mendasari pendekatan epistemologi ini, maka juga perlu dilakukan rekonstruksi kurikulum yang masih sekuler dan bebas nilai spiritualnya. Hal ini menjadikan kurikulum yang berbasis tauhid, sebab segala ilmu pengetahuan yang bersumber pada hasil penelitian pada alam semesta atau ayat kauniyah juga mampu memberikan penelitian terhadap ayat-ayat kauniyah atau nakliyah atau dalam tanda kutip Al-Quran dan As-Sunnah. Hal tersebut adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang berarti bahwa semua itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Realisasinya bagi penyusun kurikulum yang berbasiskan dengan tauhid harus memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang Islam, karena kurikulum merupakan sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Hal ini terkait dengan pengembangan kurikulum pendidikan Islam juga hal-hal
yang sifatnya masih melangit, dogmatis, dan transdental. Perlu diturunkan dan dikaitkan dengan dunia empiris di lapangan. Ilmu-ilmu yang berbasis pada realitas pengalaman empiris seperti ilmu sosiologi, ilmu psikologi, ilmu filsafat, kritis yang sifatnya membumi juga perlu dijadikan dasar pembelajaran. Sehingga ilmu harus betul-betul menyentuh persoalan-persoalan dan pengalaman empiris. Lalu yang ke-5, epistemologi adalah pendidikan Islam yang diorientasikan pada hubungan yang harmonis antara akal dan wahyu. Maksudnya orientase pendidikan Islam yaitu lebih ditekankan pada pertumbuhan yang integral antara iman, ilmu, amal, dan akhlak. Semua dimensi ini bergerak saling melengkapi satu sama lainnya, sehingga perpaduan seluruh dimensi ini juga mampu menghasilkan manusia-manusia yang mempunyai bakat paripurna, yang juga memiliki keimanan yang kokoh. Kedalaman spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, dan juga memiliki budi pekerti yang berpijak pada semua yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Semua milik Allah difungsikan untuk menjalankan tugasnya. Untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah dan sebagai Abdullah, dan akan kembali kepada Allah atau dalam tanda kutip mentauhidkan Allah. Lalu yang ke-6, konsekuensi yang lain adalah merubah pendekatan dari pendekatan teoritis atau konseptual pada pendekatan kontekstual ini atau aplikatif. Dan dari sini juga pendidikan Islam juga seharusnya menyediakan berbagai media penunjang untuk mencapai hasil pendidikan yang sangat diharapkan. Menurut perspektif Islam, bahwasannya media pendidikan Islam ini adalah media pendidikan Islam yang seluruh alam semesta atau seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala adanya peningkatan profesionalisme tenaga pendidik yang meliputi kompetensi personal, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Sehingga dengan pemenuhan kompetensi inilah seorang tenaga pendidik juga mampu menemukan metode yang diharapkan sebagaimana diharapkan dalam kajian epistemologis. Lalu yang selanjutnya yaitu solusi alternatif dari problematika aksiologi pendidikan Islam. Ilmu aksiologi ini membahas tentang hakikat nilai yang di dalamnya meliputi baik dan benar dan salah, serta tentang cara dan tujuannya. Cara memandangnya dari sudut baik dan tidak baik, etika menurut firasat tentang perilaku manusia, tentang berperilaku manusia. Pendidikan Islam diorientasikan pada upaya menciptakan suatu kepribadian yang mantap dan dinamis, sehingga tidak hanya ada siswa yang melainkan pada seluruh komponen juga yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Hal ini terjadi karena terwujudnya kondisi mental atau psikis, moral, dan spiritualitas religius yang menjadi target arah pengembangan sistem pendidikan Islam. Oleh karena itu, berdasarkan pada
pendekatan etik moral pendidikan Islam yang harus berbentuk proses pengarahan perkembangan kehidupan dan keberagaman pada peserta didik ke arah menjadi idealitas kehidupan yang sangat islami. Dari hal ini harus tetap diperhatikan dan memperlakukan peserta didik ini yang sesuai dengan potensi dasar yang mereka miliki serta latar belakang sosiologinya atau budayanya masing-masing yang berasal dari daerahnya masing-masing. Lalu, selain konteks etika profetik yaitu aksiologis dalam pendidikan Islam ini juga meliputi estetika yang merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan kreasi yang berhubungan dengan seni. Adapun seni tersebut yaitu nantinya akan dijadikan sebagai media dan alat kesenangan atau sebagai ekspresi yang sebenarnya mengekspresikan tentang pengalaman seorang atau kejadian tersebut. Namun jika dilihat lebih jauh lagi, dalam dunia pendidikan hendaklah nilai estetika ini menjadi patokan atau menjadi pedoman penting dalam proses pengembangan pendidikan atau proses belajar dalam belajar mengajar yang mana menggunakan metode pendekatan estetis moral di mana setiap persoalan pendidikan Islam dilihat dari perspektif yang mengikut sertakan kepentingan masing-masing pihak, baik itu dari pihak siswa, pihak guru, maupun pihak pemerintah. Peserta didik juga peserta pendidik serta masyarakat luas. Hal ini berarti pendidikan Islam diorientasikan pada upaya untuk menciptakan suatu kepribadian yang sangat kreatif, berseni atau dalam tanda kutip sesuai dengan ajaran Islam, sehingga pendidikan Islam ini tetap memiliki daya tarik tersendiri dalam mengkaji sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan ini. Lalu juga yang senantiasa berkesinambungan serta relevan hingga akhir zaman. Jadi, landasan ini senantiasa menjadi pegangan hidup dalam lingkungan pendidikan Islam. Maka, unsur aksiologis ini atau unsur aksiologis pendidikan Islam tetap abadi dan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.